Halo guys, welcome back to my channel again ya. Tadi setelah ada beberapa protes dari beberapa freelance ya, sekitar banyak lah yang protes di Twitter itu 80.000 orang protes bahwa PayPal-nya nggak bisa dibuka dalam beberapa jam. eh, ada pemblokiran dari Kominfo, terus sekarang jam 9 ya, jam 9 ini tuh udah bisa dibuka PayPal ya, alhamdulillah. Tapi ada aturannya PSE ya. Sebenarnya aturan PSE ini kan dibuat ini menurut dasar hukumnya dari berita ya, dari PSE itu sendiri, dari Kominfo. Kominfo kan bilang bahwa mereka itu bikin PSE, bikin aturan PSE, aturan yang melindungi privat elektronik ya, sosial media elektronik di Indonesia itu berdasarkan pembukaan undang-undang gitu ya, yaitu tentang melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Itu yang diambil gitu. Jadi PSE itu gunanya apa sih? PSE itu gunanya untuk melindungi privasi dari negara Indonesia sendiri. Jadi beberapa aplikasi atau beberapa website yang sekiranya mereka itu menggunakan privasi data dan lain sebagainya itu wajib daftar PSE. Kalau tidak daftar itu diblokir, teman-teman. Nah, ini kejadian di PayPal, terus di beberapa Steam game dan lain sebagainya ya, teman-teman. Kayak di Twitter ya. Ini banyak banget ya. Ini udah ini EGS ngeblok, EGS, Steam, PayPal. Ini wah, saya gimana ya menjelasinnya ya. Gini, presiden kita dan Menteri Maritim dan Investasi kita sebutkan aja lah namanya, presiden kita Pak Jokowi, terus menteri kita Pak Luhut, itu nyari suntikan dana itu ke luar negeri gitu loh, ke Elon Musk, pemilik PayPal, buat invest Tesla gitu loh. Di sini PayPal itu kalau nggak daftar PSE diblokir gitu. Aku nggak habis pikir gitu, sama Kominfo itu nggak habis pikir, kok bisa gitu loh bikin aturan PSE yang tidak dilihat ke depannya itu. Mungkin mereka berpikirnya gini, kita kan negaranya banyak, ini kayak warganya banyak, 250 juta, nomor 4 sedunia. Kita mungkin punya apa ya yang harus dilindungi, kita juga bisa menentukan aturan, tapi kan nggak gitu cara mainnya di internasional gitu loh. Kalau Anda bermain seperti itu di internasional, ya banyak banget yang akan jadi pengangguran gitu loh. Dan menurut data ya, data itu sekitar 25 juta orang itu gunain PayPal, Steam, dan lain sebagainya gitu loh. Digunakan untuk apa sih kayak PayPal itu? Kayak freelance, pembayaran, kayak saya survei ini kan ini gunain PayPal, dan sempat berapa jam ya, sekitar 8 jaman lah PayPal tuh nggak bisa dibuka, dan akhirnya sekarang udah bisa dibuka setelah diprotes ya oleh masyarakat sendiri. Ya mereka nggak nganu sih, nggak yang bikin peraturan itu nggak mikir dengan nggak peka terhadap lingkungan sekitar gitu loh. Ini udah negara nggak bisa bikin lapangan kerja, tapi di gitu beberapa aplikasi dilarang gitu loh. Ini kan juga mereka nggak, Kominfo ini nggak kasihan sama Pak Presiden, sama Pak Marves, Kementerian Maritim dan Investasi itu cari uangnya susah loh. Mereka sampai ke Cina, ke Jepang, terus ke Korea. Mereka istilahnya minta untuk beberapa negara itu untuk ayolah investasi ke Indonesia. Presiden kita itu sampai menurunkan harga dan martabatnya. Bayangin aja seorang presiden ketemu dengan Elon Musk ya, presiden pakai jas, Elon Musk pakai kaos. Bayangin aja sampai segitunya. Tapi ada Kominfo itu bikin PSE untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia gitu. Bayangkan berapa yang ikut itu, 25 juta itu orang loh. Dari lapangan itu cari kerja dari situ, cari uang dari situ. Karena apa? Karena ya negara nggak bisa memenuhi semua masyarakatnya itu bekerja pada BUMN, kepada pemerintah. Terus kan mereka juga swasta juga nggak bisa memenuhi. Di Indonesia itu banyak banget orang yang istilahnya
eh, tenaga kerja itu banyak, jadi ya mereka mencoba-coba di internet, di PayPal untuk mencari uang gitu ya. Sekali lagi 25 juta presiden aja selama 8 tahun, di awal janji itu 10 juta, itu susahnya minta ampun loh teman-teman. Iya, presiden aja susah loh bikin 10 juta lapangan kerja. Ini sudah ada 25 juta lapangan kerja nyata itu diblokir, hanya meskipun hanya beberapa jam, tapi kan itu bikin panik kan. Sampai ada tagar blokir Kominfo. Itu baru mereka respon. Coba kalau semisal itu tetap kekeh pada aturan mereka, udah pasti dah. Mending mereka harus evaluasi dah Kominfo itu. Jangan asal bikin peraturan. Jangan asal bikin peraturan. Biar kelihatan apa sih bikin peraturan? Biar kelihatan kerja atau apa? Biar dipuji presiden, wah kamu berhasil, sudah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, kamu berhasil menjaga privasi warga kita, kamu berhasil dari menjaga data kita agar tidak dijual di black market. Nah emang data kita ini siapa yang mau beli gitu loh? Kita aja loh kesusahan cari situ, cari uang. Sampai rakyat Indonesia misalnya kayak bikin live di TikTok, live dimanapun, mereka melakukan hal apapun agar dapat uang. Terus mencari kayak survei kayak seperti saya gitu, mencari survei di loot up, terus dari survei di loot up di Toluna, mungkin masih bisa pakai Dana, terus di loot up, terus Atapul, Pulpay itu kan pakai PayPal semua. Dan kalau PayPal itu diblokir, ini udah berapa orang yang bakal jadi pengangguran. Meskipun status kami hanyalah sebagai freelance ya, freelance itu kan lebih baik daripada pengangguran secara penuh gitu loh. Dalam ekonomi pun freelance itu lebih baik daripada pengangguran secara penuh. Ya paling enggak per bulan adalah 200 atau 300 ribu minimal ya, kalau saya sekitar segitu. Kan itu lebih baik daripada nganggur gak mendapatkan apa-apa, itu bakal menjadi beban gitu. Ya paling enggak freelance ini yang bergantung pada PayPal, terus bergantung pada Amazon, bergantung pada Steam, bergantung pada aplikasi-aplikasi tersebut yang tidak memenuhi PSE, yang kemungkinan akan diblokir oleh Kominfo. Paling tidak mereka itu tidak merepotkan negara, paling tidak sedikit tidak merepotkan. Paling tidak mereka itu tidak mengemis ataupun yang lainnya. Mereka tuh melakukan apapun gitu loh. Tolonglah diperhatikan. Jangan hanya gara-gara peraturan aja, karena hanya ingin sebuah integritas gitu. Tolonglah diperhatikan gitu loh. Apa mereka terlalu nyaman duduk di kursi sehingga tidak memperhatikan lingkungan sekitar? Saya juga kurang tahu gitu loh. Ya untung saja ini sudah dibuka blokir dari PayPal-nya. Kalau ini tetap berlanjut 1 minggu saja seperti ini, udah selesai itu Kominfo. Ini PayPal udah bisa. Saya juga sebenarnya udah malas aja gitu loh lihat negara yang kayak gini gitu. Anda boleh bikin peraturan, boleh bikin peraturan. Siapa sih yang ngelarang? Boleh. Cuma ya harus lihat kondisi sekitar gitu loh. Kita ini masih bergantung pada negara-negara lain, kita ini masih bergantung pada aplikasi-aplikasi negara lain, kita masih tergantung pada PayPal, kita masih bergantung pada Amazon, Steam, dan lain sebagainya. Kita bikin aplikasi dari website tersebut, kita bikin dapat dana dari aplikasi tersebut. Ya mungkin enak yang berada di Kominfo ya. Mereka pasti digaji bulanan atau digaji sesuai dengan peraturan, sesuai dengan SK gitu loh. Semisal negara nggak ada uang, presiden kita, terus menteri kemaritiman dan investasi itu berani ngutang loh. Bayangin, hanya untuk menggaji orang-orang yang bikin peraturan kayak gitu. Itu negara kita, presiden kita berani ngutang. Presiden kita itu sampai kayak gitu loh. Hanya untuk biar rakyatnya itu nggak sengsara. Tapi ada beberapa orang yang memang seperti itu. Ya syukur aja PayPal udah bisa. Saya bisa melakukan yang lainnya. Sebenarnya gimana ya? Saya juga sebenarnya udah
malas aja bikin video terus bikin yang lain-lainnya gitu loh. Tapi ya saya nggak tahu, karena akhir-akhir ini udah berapa bulan, 4 bulan ini itu saya sibuk magang dan sibuk skripsi, jadi saya jarang banget upload video. Jadi ya sorry banget ya, bukannya apa, cuma saya fokus saya lebih ke skripsi agar lebih selesai saja sarjana saya gitu. Terus ya jangan diulangi lagi buat Kominfo terkait hal ini gitu loh. Ini tuh dampaknya tuh besar gitu loh. Dampaknya itu bukan hanya bukan hanya 100.000 orang, bahkan sampai jutaan orang terkena dampak dari aturan PSE ini. Ya mungkin kita harus menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan aturan dengan ini, tapi ya kita harus lihat dulu lah kemampuan negara kita ini seperti apa gitu loh. Kemampuan negara kita ini kan ya belum 100% mampu membuat lapangan kerja sendiri, terus belum 100% mampu menghidupi masyarakatnya sendiri gitu loh. Jadi ya harus diperhitungkan lagi ketika bikin peraturan. Nggak boleh kita bikin peraturan seenaknya gitu loh. Nggak boleh kita bikin peraturan yang tidak sesuai dengan mainnya global. Cara main orang luar negeri itu kita nggak boleh, kita seenaknya sendiri pun yang baik yang nanggung akibatnya juga kita sendiri gitu loh. Kan ada wadahnya internasional, misalnya internasionalnya itu kita bikin PSI untuk menjaga privasi, kan juga mereka bekerja secara profesional gitu loh. Seandainya kan ada kan di Indonesia itu beberapa website yang kayak kecurian data privat, kayak dulu kasusnya Tokopedia dan Wattpad ya, itu kecurian. Kan mereka juga intinya akan tidak digemari lagi, dan mereka harus membangun citra itu kembali, kan juga kita akan berdampak buruk gitu loh. Jadi aplikasi-aplikasi ini pasti mikir kalau mereka sampai jual data privasi user atau penggunanya, ya pasti mereka akan dijauhi oleh pengguna. Gak mungkin aplikasi itu mikir, saya punya, misalnya saya sudah di-download lebih dari 50 juta orang, ya pastilah saya akan jual ini karena ini akan berharga. Ya nggak mungkin seperti itu gitu loh. Aplikasi lebih baik menjaga integritas daripada hanya beberapa uang gitu loh. Ya mungkin ada beberapa aplikasi yang mungkin menjual, tapi kan aplikasi itu hanya bertahan berapa tahun gitu, berapa bulan aplikasi tersebut yang sampai menjual. Itu namanya profesionalitas gitu loh. Jadi ya sudahlah, ini penting masalahnya udah selesai. Saya sebenarnya juga tidak peduli dengan terserah itu pemerintah mau bikin aturan apa, yang jelas itu tidak merugikan saya, tidak merugikan para freelance yang bekerja di PayPal. Kalau misalnya itu merugikan, mungkin saya akan speak. Itu aja sih. Thank ya buat yang udah nonton. Mohon maaf saya tidak bisa upload video beberapa karena memang saya sibuk dengan skripsi dan magang. Tapi ya sudah, tunggu saja beberapa bulan lagi kalau saya sudah sidang ya. Ini sudah sempro kok. Udah hampir sempro. Kalau udah sidang, udah selesai sidang, saya mungkin akan bikin video lebih sering lagi. Sorry to say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan aktivitas buat kalian semua. Stay tune on my YouTube. Thank you.